Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita Jalan Hidup. Program ini selalu tentang orang-orang yang memilih jalan hidup mereka. Mungkin berbeda dengan jalan hidup yang dilalui oleh banyak orang, tetapi dengan apa yang mereka pilih, hal itu mendatangkan kebahagiaan ataupun sukacita bagi mereka. Sobat Kristiani, hari ini kita akan mengunjungi seorang sahabat, seorang anak muda, seorang pemuda yang memilih untuk tidak menyia-nyiakan masa mudanya, dan ia menekuni pekerjaan membuka bengkel motor, dan melalui pekerjaan ini ia ingin mengumpulkan sinamot katanya, ataupun dalam bahasa Indonesia adalah mahar ataupun biaya untuk perkawinan. Untuk itu kita akan menjumpai dia nanti. Kenapa dia yang kita pilih untuk program Jalan Hidup ini? Karena zaman sekarang di tempat kami ini juga banyak anak muda yang menyia-nyiakan hidupnya, tidak bekerja, hanya menikmati apa yang diberikan orang tuanya. Tetapi teman kita ini, sobat kita ini, sejak ia datang di tempat ini bersama dengan masyarakat di kampung ini, setelah ia merantau dari Jakarta dan banyak tempat yang lain, ia menekuni pekerjaan itu. Dan yang istimewa, pemuda ini sangat rajin dalam ibadah gereja ataupun kegiatan-kegiatan naposo pemuda di gereja. Hal itu yang membuat kita memilih dia untuk kita wawancarai, berbincang-bincang pada saat ini. Ia bekerja keras tetapi tidak lupa Tuhan. Ia menjadi anggota naposo atau pemuda yang baik di gereja dan terlibat dalam hampir semua kegiatan pemuda di gereja kita. Mari Sobat Kristiani, kita berangkat, kita jumpai beliau. Sobat Kristiani, kita telah berada di bengkel sobat kita yang kami sebutkan tadi, namanya Ronald Manalu. Inilah situasi keadaan bengkelnya, dan orang yang akan kita wawancarai, sobat kita, masih belanja sesuai dengan informasi dari orang tuanya. Inang disebut dalam bahasa Batak, masih belanja sebentar. Kita tunggu sebentar, namun sebelumnya kita tanya-tanya dulu kepada Inang ini. Sementara kan orang banyak kerja di sawit, dipanen, memanen sawit dan ladang yang lain. Kenapa dia pilih kerja di bengkel ini? Kenapa si Ronald akhirnya milih bengkel ini? Bukan pekerjaan yang umum dikerjakan orang di tempat ini, yaitu anak muda memanen sawit, atau banyak yang hanya sekedar hoga-hoga. Bagaimana ceritanya bengkel ini? Oh, ternyata katanya tunggu Ronald saja lah. Kalau begitu, kita tunggu Ronald saja. Bagaimana ceritanya dia membuka bengkel ini? Tidak seperti pemuda yang lain. Di dalam bengkelnya ini, Ronald juga membuka usaha menjual bahan-bahan makanan, jual jajan-jajanan, supaya orang yang
berbengkel ataupun sedang memperbaiki motornya, dapat menikmati makanan, beli makanan. Demikianlah pekerjaan ini terus dikerjakan Ronald tiap hari. Sobat Kristiani, kita tunggu dulu beberapa menit lagi. Ronald pasti akan sampai di tempat ini. Ya, Sobat Kristiani, sahabat yang kita tunggu, Ronald sudah sampai. Tadi Ronald katanya belanja perlengkapan-perlengkapan. Dan situasi bengkel lagi sepi. Biasanya ini banyak kereta berjejer. Tetapi karena kita sudah janji, jadi katanya disingkirkan dulu. Di suasana sepi dulu untuk bisa berbincang-bincang dengan saudara Ronald. Seperti tadi yang saya sampaikan, kenapa kita pilih Ronald? Karena dia adalah seorang pekerja keras. Dia seorang pekerja keras dan dia di masa muda ini bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu seperti banyak pemuda yang lain. Oke, sekarang kita tanya dulu Ronald. Pertanyaan pertama, kenapa memilih usaha bengkel, bro? Sesuai dengan hobi dan keahlian seperti itulah bengkel, dan sudah dari sekolah memang udah jurusan otomotif Ya. Sebelum membuka bengkel ini dulu pernah dengar kalau saudara Ronald merantau ya. Di mana merantau kemarin? di Jakarta, daerah Kalimalang. Apa yang dikerjakan di sana kira-kira? Sama juga bengkel. Panjang perjalanan sebelum dari Jakarta di Medan dulu. Katanya pernah kerja di Honda juga ya kira-kira? Jadi pengalaman berapa tahun kira-kira? 1 tahun. Ya, yang lain kan anak muda di sini banyak yang hoga-hoga, tidak bekerja atau hanya sekedar panen milik orang tuanya. Nah, kenapa ini memilih usaha sendiri dan bagaimana ceritanya kok bengkel ini dibuka? Cerita awalnya. Dari awalnya. Iya, dari awal. Supaya cukup sinamot atau macam mana? Coba kira-kira. Dari awal ceritanya. Seperti kategori bengkel ini kan kategori seperti buka usaha. Jadi buka usaha itu ya lebih enak bekerja pada usaha sendiri daripada bekerja di suatu perusahaan. Kalau bekerja sendiri ya itu tadi, modal dan skill harus ada, ya lebih enak dan nyaman. Kami lihat kan Ronald aktif juga di gereja, padahal sementara kan banyak anak muda yang lain hanya di rumah walaupun bekerja. Maka kami pilih Ronald, Sobat Kristiani, karena dia juga seorang yang aktif di gereja. Selain berusaha keras, bekerja keras, tidak mau meminta pada orang tua, berusaha sendiri untuk mencari kebutuhan hidup. Dia juga rajin bergereja. Kita ingin tanya, kenapa dalam usia muda ini dia masih memberikan waktu ke gereja dan tidak pernah bengkelnya ini dibuka hari Minggu, selalu ditutup. Sedangkan banyak orang yang sudah orang tua masih berjualan pada hari Minggu. Tapi Ronald menutup bengkelnya. Kita mau tanya, kenapa dia juga rajin di gereja? Tentu secara anak muda mungkin untuk cari jodoh, tentu barangkali ada lah itu, tapi ada juga kesetiaan, mengucap syukur atau motivasi yang lain. Coba kita tanya ke Ronald. Seperti yang dibilang Amang tadi, mengucap syukur artinya gini, kalau kita usaha tanpa berdoa itu sia-sia, dan begitu juga berdoa tanpa usaha. Nah, seperti ada juga dikatakan di Tita, ingatlah hari yang ke-7 itu, ya apapun ceritanya, kebahagiaan kita, penderitaan kita, Tuhanlah yang tahu, dan tepat Tuhanlah kita pengaduan yang ada di dalam hati kita. Jadi itulah mengapa Ronald juga rajin naposo bulung, rajin ke gereja, dan juga aktivitas gereja selalu dikerjakan, diikuti. Nah,
Sobat Kristiani, perbincangan kita dengan Ronald cukup sampai di sini. Pesannya yang mau disampaikan, sebagai anak muda tetap semangat bekerja, tapi jangan tergantung pada orang tua. Carilah usaha pekerjaan bidangmu di mana engkau suka bidang itu. Pilihlah jalan hidupmu. Seperti apa yang disebutkan saudara kita tadi Ronald, jangan pernah lupa bahwa Tuhanlah yang telah memberikan semua ini. Tuhan yang memberikan skill, kemampuan. Oleh sebab itu, jangan lupa juga memuliakan Tuhan, mensyukuri setiap kebaikan Tuhan. Nah, terima kasih bro Ronald. Semoga cepat terkumpul sinawatnya. Sukses dalam pekerjaannya, dan bengkel ini juga berkembang. Kami doakan supaya bengkel ini juga berkembang dan banyak pelanggan yang puas dengan bengkel ini. Oke, baiklah, mari kita berdoa.